Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Alfian Adiputra dengan NBI 14623000009. Kali ini saya akan mendemokan eh, tugas EAS untuk mata kuliah manajemen bisnis data atau MBD dengan ketentuan sebagai berikut, yang berisikan soal yang dimana saya harus membuat store prosedur sebanyak 3 contoh, lalu kemudian function 4 contoh, lalu view, kursor masing-masing 3 contoh, dan trigger untuk 4 contoh, lalu transaction commit dan rollback 3 contoh, dan backup dan restore. Di sini waktu untuk saya menjelaskan adalah 60 menit. Kemudian NBI saya adalah NBI ganjil, yang dimana saya harus membuat database tentang peternakan yang berisi tabel kandang, tabel ternak, dan tabel perawatan. Di sini sudah tertera untuk isi dari tabelnya, dari ID kandang menggunakan tipe data integer, unsigned, lalu kemudian nama kandang varchar, lokasi varchar, kapasitas, mau in, unsigned, dan seterusnya. Dan relasinya adalah satu kandang bisa menampung banyak ternak, artinya adalah one to many, lalu kemudian satu ternak bisa punya banyak riwayat perawatan. Ini juga relasi one to many. Oke, langsung kita ke SQL Yoke. Di sini saya menggunakan SQL Yoke dan SAMPP, yaitu MySQL. Nah, di sini kita yang pertama adalah membuat database. Di sini saya sudah membuat database yang sudah saya screenshot. Oke, di sini saya perlihatkan untuk query membuat database adalah kita melakukan create database dengan nama peternakan. Nanti akan muncul sebuah peternakan di sini. Lalu kemudian kita use database peternakan. Saat kita sudah melakukan use, kita lakukan refresh di sini agar peternakan muncul di tabelnya, di tabel SQL Yoke. Kemudian kita buat tabel kandang dengan cara create tabel kandang, lalu ID kandang integer unsigned, lalu auto increment dan primary key. Lalu nama kandangnya varchar, lokasi varchar, dan kapasitas mau in unsigned. Lanjut kita ke buat tabel ternaknya. Create tabel ternak dengan ID ternak, primary key, dan kita sisipkan ID kandang yang dimana nanti satu ternak itu bisa mencangkup banyak kandang dengan kolom jenis ternak, lalu varchar, tanggal lahir, dan berat. Di sini adalah relasinya, yaitu constraint. Foreign key dari ternak kandang itu berisi ID kandang yang mereference dari kandang, dari tabel kandang. Ternak mereference dari tabel kandang dengan ID-nya adalah kandang. Lalu on delete cascade ini adalah untuk ketika misalnya kita menghapus satu kolom ternak, maka nantinya di relasi tabel kandang juga akan ikut terhapus, seperti itu. Lalu kemudian kita buat tabel perawatan dengan ketentuan sebagai berikut: create tabel perawatan, ID perawatannya, lalu dengan parameter data tipenya adalah INT unsigned, auto increment kita nyalakan, kemudian primary key, lalu ada ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan. Di sini kita juga berikan relasinya, foreign key dari perawatan ternak dengan foreign key ID ternak, lalu mereference ke ternak. Jadi satu perawatan, satu ternak itu memiliki banyak perawatan, seperti itu. Lalu kita lakukan insert data. Di sini soalnya adalah minimal 10 contoh dalam tabel ya. Minimal 10 data. Ini adalah isi dari tabel kandang. Dari kandang A sampai J, lalu ada blok timur, barat, dan kemudian lokasi. Ini adalah lokasi dan kapasitas
terkandangnya dengan cara memasukkan datanya sebagai berikut: insert into, lalu nama tabelnya, kemudian nama kolom tabelnya. Di sini tabel ternak sama dengan insert into ke tabelnya, kemudian nama kolomnya. ID kandang di sini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, atau kita bisa kosongi juga karena ini adalah auto increment yang dimana pasti akan dimulai dari angka 1 secara otomatis. Tapi di sini saya tulis manual agar lebih jelas saja seperti itu. Lalu data tanggal dan beratnya menggunakan double di tabel ternak. Oh, desimal, maaf desimal. Kemudian lanjut ke tabel perawatan dengan cara yang sama, insert into perawatan, lalu ada ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangan. Seperti itu. Kemudian kita coba tampilkan dari isi tiap tabel, yaitu select from kandang. Ini akan memunculkan data pada tabel kandang. Kemudian kita coba untuk menampilkan seluruh data ternak dengan select bintang from ternak. Lalu kita coba lagi untuk data perawatan, select bintang from perawatan. Oke, sekarang setelah semuanya data sudah tampil, sekarang kita coba lakukan untuk membuat store prosedur 3 contoh. Oke, untuk store prosedur, di sini fungsi dari store prosedur adalah membuat blok kode, struktur kode untuk memanggil sebuah data. Jadi ketika kita membuat store prosedur, kita sudah membuat struktur data yang nantinya itu bisa kita panggil fungsinya itu berkali-kali tanpa kita harus mengetikkan pemanggilan berulang. Sebagai contoh, saya di sini sudah membuat sebuah store prosedur dengan prosedurnya adalah tambah kandang. Oke, kita akan lihatkan di peternakan. Kemudian di store prosedur kita pertama adalah membuat create dulu prosedurnya. Kita create membuat prosedur, lalu kita membuat nama prosedurnya. Di sini saya akan coba tambah kandang. Nah, saya sudah membuat tambah kandangnya. Strukturnya adalah sebagai berikut. Delimiter ini adalah fungsi sebagai pembatas struktur dari isi blok kode. Kemudian kita setelah delimiter open ya, kita melakukan create prosedur, membuat create prosedurnya dengan nama sp tambah kandang. Kemudian dengan in p nama varchar. Ini maksudnya adalah kita menyisipkan sebuah nama, lokasi, dan kapasitas di dalam sebuah prosedur. Nantinya ketika kita memanggil prosedur ini, maka yang tampil adalah nama, lokasi, dan kapasitas. Seperti itu. Kemudian diikuti dengan tipe datanya. Setelah kita membuat prosedurnya, kita lakukan begin. Itu awalan yang dimana kita melakukan penambahan insert into ke dalam kandang, tabel kandang. Kemudian parameternya adalah isi dari nama kandangnya, lokasi, dan kapasitas. Value-nya berasal dari P nama, kita kaitkan ke P nama, P lokasi, dan P kapasitas. P ini maksudnya adalah prosedur ya. Kemudian kita tutup dengan N, lalu kita tutup dengan delimiter titik koma. Untuk cara manggilnya, kita bisa lakukan seperti ini ya, call sp tambah kandang, kemudian kita isi parameternya, kita langsung contohkan ya, call sp tambah kandang, kemudian kurung buka, ketik, contohnya adalah kandang tambahan, tambahan 1, kemudian area
area gudang 3, kemudian kapasitasnya adalah 3. Nah, seperti ini. Di sini kita akan melihat dari tabel kandang. Sebelumnya kita open new summary. Nah, kita open table dulu. Di sini hanya sampai J ya, sampai 10. Oke, sekarang kita akan jalankan. Kita sukses. Sekarang kita coba lihat di dalam tabel kandang. Nah, oke, ini sudah ketambah ya. Tadi ini saya keklik menjalankan 2 kali, akhirnya ketambah 2. Nah, di sini yang awalnya hanya J menjadi tambah, kandangnya bertambah seperti itu ya. Ini akan saya coba hapus saja, atau saya ganti aja. Nah, oke, di sini prosedur untuk tambah kandang berhasil. Sekarang kita coba ke prosedur contoh kedua, yaitu kita melihat ternak. Dilihat ternak ini sama, kita membuat prosedur sebuah SP lihat ternak, kemudian in dari PID-nya kandang. Dari kita membuat begin awalan, yaitu kita select ID ternak, jenis ternak, tanggal lahir, dan berat. Nah, dari from ternak, karena kita akan melihat ternak, maka dari where ID kandang, kita panggil ID kandangnya. Jadi, cara memanggil fungsinya, kita hanya melakukan panggil berdasarkan ID kandangnya. Kita coba panggil SP lihat ternak. Kita panggil misalnya di kandang 3. Nah, di sini ada ayam. Kita coba lihat ayam di ternak nomor 3. Oke, karena ayam ini ada di kandang 3 ya. Kita boleh coba lagi di 7, seharusnya ini adalah muncul ayam. Nah, ayam. Dengan menampilkan jenis ternak, tanggal lahir, dan berat yang kita lakukan select di bagian begin. Kemudian kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu prosedur tambah riwayat perawatan. Ditambah riwayat perawatan ini, kita membuat create prosedur SP dengan nama SP tambah riwayat perawatan. Lalu kita ingin memunculkan kita ingin memasukkan tambah riwayat perawatan itu berdasarkan dari ID ternak, lalu tanggal, jenis, dan keterangan. Lalu kita lakukan begin insert into untuk memasukkan data ke tabel perawatan dengan parameter ID ternak, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangannya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lakukan pemanggilannya dengan memanggil fungsinya sebagai berikut. Fungsi prosedurnya SP tambah perawatan, kita panggil SP tambah riwayat perawatan, dalam kurung kita masukkan apa tadi, ID-nya ya, ID lalu tanggal, misalnya ID-nya adalah 11. Tidak pakai petik ya, 11, kemudian kita berikan petik, ini adalah tanggal, misalnya dari 25 bulan 6 tanggal 10. Kemudian pemeriksaan,
kondisi sehat, tidak ada keluhan. Oke, ini kita mohon maaf ketiga, karena di sini saya ingin menambahkan perawatan pada ternak kambing ya. Nomor 2-nya adalah kambing. Sekarang kita coba jalankan. Kita lihat lagi ke perawatan. Nah, ini muncul ya. Untuk ID ternak 3. Dari ID perawatannya adalah menambah jadi 11. Perawatan ini untuk ID ternak 3. ID ternak 3 ini ayam, mohon maaf ya, ayam. Bukan untuk kambing tapi untuk ayam. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke fungsi berikutnya. Itu adalah membuat function sebanyak 4 contoh. Oke, di sini function. Kita contoh pertama, saya ingin menghitung jumlah ternak yang ada dalam satu kandang. Fungsi function di sini adalah sama seperti start prosedur, ya, dimana sebuah blok kode yang fungsinya adalah untuk nantinya ketika kita memanggil fungsi, maka value dari value dari parameter yang kita sudah isikan akan mengembalikan nilai. Contohnya adalah sebagai berikut. Menghitung jumlah ternak ayam, menghitung jumlah ternak yang ada dalam satu kandang. Nah, sama fungsinya adalah diawali dengan delimiter sebagai pembuka blok kode dan penutup. Kita membuat create dengan nama function, lalu function dengan nama jumlah ternak per kandang, dalam kurung adalah berdasarkan ID kandangnya. Kemudian kita return sebagai integer. Di sini saya sudah membuat sebuah fungsi, masih sama dengan cara yang prosedur. Lalu kita lakukan begin, kita declare jumlah ini adalah nama kolom dengan tipe data integer. Lalu kita select count ini menghitung isi ya, menghitung isi dari jumlah, dari kolom jumlah. Where hanya ID kandang, return kan jumlahnya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pemanggilan dengan cara select fu, select nama fungsinya, jumlah apa ya tadi? Jumlah ternak per kandang. Saya ingin melihat jumlah ternak per kandang dari ternak 9. Kita berikan as jumlah ternak. As itu adalah sebagai ya. Jadi namanya akan berubah, kita coba panggil. Di sini keluar 9. Kita coba lihat di tabel ternak 9. Di sini hanya ada bebek. Di kandang 9. Kita coba lagi di nomor 4. Ada 1 ya, karena memang ternak ini masih dalam satu kandang. Oke, sekarang lanjut ke fungsi berikutnya.
yaitu menghitung rata-rata berat ternak dalam semua kandang. Nah, fungsi masih sama, kita hanya membuat create function dengan FU berat rata-rata ternak, return desimal dengan parameter 5,2, kemudian declare dengan rata tipe data desimal, kemudian kita rata-ratakan berat ke variabel rata dari ternak, kemudian kita return ratanya. Oke, sekarang kita coba panggil select FU berat rata kata ternak as kita jalankan. Nah, di sini langsung muncul semua ya, dari semua kandang, dari semua total ternak dikalkulasi, kemudian di average dengan keluarnya adalah 130,82 kilo. Lanjut ke fungsi berikutnya. Fungsi ketiga yaitu menghitung jumlah perawatan yang pernah diterima oleh ternak tertentu. Langsung kita coba buka untuk fungsi perawatan ternak. Masih sama, dengan create functionnya adalah FU jumlah perawatan ternak dengan parameternya adalah ID ternaknya. Kemudian isi dari fungsinya, kita mendeklar sebuah variabel jumlah, kemudian kita hitung di dalam kolom jumlah, lalu dari perawatan hanya ID ternak, lalu jika ada ID ternaknya di dalam perawatan ya, lalu kita return jumlahnya. Sekarang kita coba panggil untuk menjalankan fungsinya. Select FU jumlah perawatan ternak as perawatan ternak. Jumlah perawatan ternak. Oh, di sini kita panggil ya untuk satu ternak itu memiliki berapa perawatan. Misalnya kita panggil di nomor 6, ternak 6, maka dia hanya punya satu perawatan. Kita coba lagi di 4, juga satu perawatan, di 2, satu perawatan, 3, 2 perawatan, 1, 2 perawatan. Lanjut ke fungsi keempat. Di fungsi keempat ini sangat panjang, yang dimana contoh 4 ini adalah menghitung kapasitas tersisa dari suatu kandang berdasarkan kapasitas total dikurangi jumlah ternak yang menempatinya. Jadi misalnya adalah kandang, kita ingin menghitung sisa total kandang dikurangi dengan isi dari jumlah ternaknya. Create fungsi, membuat fungsi kapasitas sisa kandang dengan parameter adalah ID kandang. Kemudian kita declare kapasitas total dengan tipe data integer, lalu jumlah ternak dengan tipe data integer, dan sisanya dengan tipe data integer. Kemudian kita panggil kapasitas ke dalam kapasitas total dari tabel kandang,
yang ID kandang hanya memiliki ID kandang. Kemudian kita hitung select count itu ke jumlah ternak, variabel jumlah ternak from ternaknya. Hanya ID kandang yang memiliki ID kandang dari ternak. Kemudian kita lakukan set, kita isi dari sisanya dengan kapasitas total dikurangi jumlah ternaknya. Kemudian return sisa. Sekarang kita coba memanggilnya dengan cara FO kapasitas, kemudian isi dari ID kandang, dari ID kandang. Select kapasitas, FO kapasitas sisa kandang. Misalnya dari total saya ingin mengurangi dari 2 ternak, as sisa kandang, sisa 5. Karena di kandang ini, nah di kandang 2 ini kapasitasnya adalah 6. Ketika dikurangi ternak maka sisa 1. Sisa 5, karena dalam kandang B ini hanya ada 1 ternak. Kemudian kita coba lagi di 3, sisa 19, lalu di kandang 9 sisa 11. Seperti itu. Ini yang artinya adalah mengembalikan sebuah nilai untuk sebuah menu function ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu view. Di view ini sebuah menu untuk menampilkan sebuah informasi. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel sebuah view tanpa kita harus mengetik ulang. Jadi kita hanya memanggil view-nya saja, sesimpel itu. Sini saya contohkan. Di sini saya sudah membuat tabel view di view. Nah, view pertama adalah menampilkan informasi detail ternak beserta kandangnya. Ini caranya adalah sama seperti kita melakukan select, tapi hanya saja dibuat terstruktur dalam suatu blok kode. Kita membuat variabel create view dengan view detail ternaknya, lalu select dari ternak, ID ternak, ternak jenis ternak, ternak tanggal lahir, berat, dan nama kandang. Lalu K ini adalah kandang dari lokasi. From ternak kita join dari kandang on ID kandang dengan ID kandang. Langsung kita panggil dengan cara select bintang from view detail ternak. Select bintang from view detail ternak. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pemanggilan yang sebegitu banyaknya seperti yang ada di view. Kita hanya cukup memanggil variabel dari view-nya saja. Dan cara ini juga membuat lebih cepat ketika kita ingin mengakses sebuah server. Seperti itu. Kita coba lagi untuk membuat riwayat perawatan ya. Di riwayat perawatan juga sama. Kita ingin di dalam riwayat perawatan itu ada ID perawatan, ID ternak, lalu jenis ternaknya,
tanggal perawatan dari tabel perawatan, jenis perawatan, dan keterangannya. Langsung saja kita coba panggil from view riwayat perawatan. Nah, seperti ini. Karena ID perawatan dan ID ternak ini adalah satu relasi. Oke, lanjut ke contoh 3. Itu jumlah ternak per kandang. Jumlah ternak per kandang ini kita ingin melihat isi dari ternak per kandangnya. Dengan cara kita bisa memasukkan count untuk menghitung dari jumlah ternak per kandangnya. Ini adalah K dari kandang, ID kandang, lalu kandang dari nama kandang, kemudian kita hitung count dari ternak, ID ternak, lalu kita S kan, yang nantinya akan sebagai mengetahui dari jumlah ternaknya. From kandang K, lalu left join ternak T on ke ID kandang dan ternak ID kandang. Lalu kita group by dari kandang ID kandang, lalu kandang dengan nama kandang. Langsung saja kita contohkan. Ini saya belum melakukan query, jadi kita lakukan query. Oh, ini sudah ada ya. Jadi sekarang kita coba lakukan panggil. Select bintang from jumlah ternak per kandang. Oh, mohon maaf, harus namanya adalah view. Nah, seperti ini ya. Baik, saat ini saya akan menjalankan kursor, yang dimana fungsi kursor ini adalah dia struktur data. Ketika dijalankan, dia akan menjalankan sebuah iterasi untuk per barisnya. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat sebuah kursor untuk ternak berat, menampilkan ternak berat dengan isian sebagai berikut. Kita mendeklarasikan ID ternak, jenis ternak, dan juga berat. Lalu kita juga membuat deklarasi kur untuk kursornya yang berisi ID ternak, jenis ternak, dan berat dari tabel ternak dengan ketentuan tampilkan hanya berat di atas 25 kg. Lalu kita open dan repeat. Di sini MySQL akan mengambil kursor akan mengambil data dari ID ternak, jenis ternak, dan berat, kemudian akan dikeluarkan sampai until done, sampai semua dalam tabel ternak itu selesai dicek satu persatu. Nah, untuk menjalankannya kita bisa melakukan pemanggilannya sebagai berikut dengan call sp kursornya. Call sp kursor underscore ternak berat. Nah, dia akan melakukan iterasi untuk setiap ternaknya. Di sini ada sapi dengan 99 kilo, kemudian ada kambing. Ini akan memunculkan berat yang di atas 25 saja. Kemudian sapi, babi, lalu sapi lagi, dan di sini saya tidak melihat sebuah data ternak dari ID 2, kemudian dari
ID 12 yang dimana isinya itu adalah ayam dan bebek kalau tidak salah, seperti itu. Kemudian kursor yang kedua, kita akan menampilkan semua kandang dan kapasitasnya. Di sini kita sama membutuhkan ID kandang, lalu nama kandang dan kapasitasnya. Kemudian dengan kita menaruh parameter kepada variabel kur dengan ID kandang, nama kandang, dan kapasitas from tabel kandang. Kemudian ditangkapnya kur untuk ID kandang, nama kandang, dan kapasitas, diulangi iterasinya sampai selesai mengecek satu persatu kandangnya. Sekarang kita coba panggil. Call sp kursor kandang. Nah, di sini ada kandang 2 muncul. Kandang A berisi 5, kandang B 6, kandang C 20. Sini akan memunculkan semua kandangnya sampai di ID 12. Seperti itu. Lalu kita coba untuk contoh ketiga, menampilkan riwayat perawatan ternak pada ID ketiga. Langsung pada contoh. Di sini saya hanya ingin menampilkan perawatan ternak pada ID 3. Dengan ketentuannya tanggal, jenis, keterangan. Kemudian di dalam variabel kursor ada berisi tanggal perawatan, jenis perawatan, dan keterangannya. Lalu kita berikan kondisi from dari tabel perawatan hanya tampilkan ID ternak dengan ID 3. Lalu kursor akan mencari, kemudian akan menginputkan tanggal, jenis, dan keterangannya sampai perulangan ini selesai di ID ternak 3. Sekarang kita coba call sp kursor perawatan ternak 3. Nah, kursor akan selesai melakukan iterasi pada saat dia menemukan ID ketiga, yaitu pemeriksaan kondisi sehat. Kita bisa lakukan cek pada tabel perawatan. Nah, di 3 ID ternak 3. ID ternak 3 itu berarti ini. Nah, pemeriksaan kondisi sehat. Seperti itu. Oke, kursor selesai. Sekarang kita ke fungsi trigger. Di fungsi trigger ini adalah salah satu fitur menu yang ada di MySQL. Yang fungsinya adalah MySQL akan mengeksekusi sesuatu jika ada pemicunya. Seperti itu. Misalnya adalah contoh sederhananya, jika kandang penuh, maka tidak bisa melakukan insert data. Nah, triggernya itu adalah jika datanya penuh. Seperti itu contohnya. Sekarang kita lakukan eksekusi, yaitu contoh 1, dengan cegah penambahan ternak jika kandang penuh. Sini saya sudah membuat fungsi trigger jika kandang penuh, yaitu dengan fungsi triggernya kita mendeklarasikan jumlah dan kapasitas, kemudian kita menghitung pada tabel kolom jumlah, lalu dari tabel ternak.
hanya ID kandang, kemudian kita beri temp data penampung yaitu ID kandang. Lalu kemudian kita select kapasitas, dan kapasitas kita cek juga kapasitasnya, lalu beri temp untuk ID kandang. Nah, jika kandang penuh, maka tolak insert. Lalu akan mengeluarkan notifikasi kandang sudah penuh, tidak bisa menambah ternak baru. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini kandang penuhnya adalah TR kandang penuh. Simulasinya kita akan melakukan insert data. Lalu kita coba di kandang 1, ID 1 maksudnya, lalu masukkan sapi 1 misalnya, lalu tanggal, kemudian berat. Sini kita coba lakukan satu saja. Sebelumnya kita coba lihat dulu di kandang. Kandang 1 adalah kapasitasnya 5, sedangkan dalam isinya di dalam kandang 1 ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah full terisi. Seharusnya tidak bisa melakukan penambahan ternak. Sekarang kita coba jalankan. Oke, di sini masih sukses ya. Jadi saya akan coba untuk memberikan default. Oke, sekarang kita coba hapus lagi, ada kesalahan. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita jalankan. Nah, sudah keluar gagal, kandang sudah penuh, tidak bisa menambah ternak baru. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Otomatis atur berat jadi 0 jika 0 saat insert. Jika kita melakukan insert data, tapi beratnya itu kita isi 0, maka akan memunculkan sebuah error. Maksud saya bukan error, tapi akan diisi default, yaitu beratnya adalah 0. Langsung saja kita coba eksekusi dengan contoh. Sama seperti tadi, tapi kita berikan 0. Ternak di kandang, jenis ternak, tanggal lahir, berat. Oke, sini saya coba masukkan ke
ID kandangnya adalah 4. Saya masukkan unta, kemudian beratnya saya kasih 0. Kita jalankan. Oke, sekarang kita jalankan. Sukses. Lalu kita coba cek di menggunakan panggil ini, select bintang from ternak. Kemudian order by kita urutkan berdasarkan ID ternak dengan urutan yang terkecil. Berikan limit 1 agar memunculkan 1 saja. Nah, di sini beratnya akan 0 pada kandang 4. Seperti itu. Lanjut, sekarang ketiga, contoh ketiga adalah validasi berat ternak jika ternak tersebut 700 kg. Caranya sama, kita akan menginputkan sebuah ternak jika berat ternak tersebut babi misalnya, maaf, kita akan melakukan simulasi dengan update. Yang tadi insert, sekarang update dengan contoh. Nah, dengan contoh jika berat tersebut di atas 700, lalu berikan message berat ternak melebihi maksimum. Langsung saja kita coba update ternak. Update ternak, lalu set berat 800. Oh, tadi 700. Maaf. Lalu where ID ternak sama dengan 1. Di sini saya ingin melakukan tes pada babi. Jika babi ini kan saya update beratnya di atas 700, maka yang terjadi seharusnya babi tidak cukup. ID ternaknya adalah 5. Yang awalnya 50 menjadi 800. Kita eksekusi. Nah, error. Berat ternak melebihi batas maksimum. Maka tidak akan bisa diupdate. Lanjut ke contoh kursor 4. Trigger 4, yaitu otomatis kosongkan keterangan perawatan jika 0. Sama seperti di contoh 2. Hanya saja ini adalah keterangannya jika 0 di tabel perawatan. Langsung kita berikan contoh. Perawatan, ID ternak, kemudian tanggal perawatan, jenis perawatan, lalu keterangan. Sini saya coba ID ternaknya adalah 2. Saya akan menambahkan di ID 2. Kemudian tanggal perawatan,
Jenis perawatannya adalah eh, bersihkan kandang. Seperti ini, lalu kita coba jalankan. Pertama kita lihat perawatannya dulu, nantinya akan muncul di ID ternak 2. Sukses. Sekarang kita coba cek dengan seperti ini, select bintang form perawatan. Nah, muncul tidak ada keterangan. Oke, tadi adalah contoh dari trigger 4. Ini lanjut ke transaction yang dimana ada commit dan rollback, sama seperti if else, tapi commit ini ketika dia commit maka data akan langsung tersimpan, tapi kalau rollback data tidak akan langsung dibuang tapi dikembalikan. Berbeda dengan else yang dimana else ini tidak akan mengembalikan data. Oke, langsung saja kita coba contoh, yaitu commit memindahkan satu ternak dari kandang A ke kandang B hanya jika kandang tujuan belum penuh. Di sini saya sudah membuat. Pertama kita lakukan untuk menghitung kapasitas dari ID kandang. Kita jalankan. Sukses. Kemudian kita cek jumlah dan kapasitas. Nah, di sini pada ID kandang 4 dan ID kandang 4 terdapat 2, sedangkan kapasitasnya adalah 8. Lalu saya akan mencoba memindahkan dari ID ternak 24 ke kandang 4. Kita jalankan dan sukses. Sekarang kita coba lihat. Nah, di sini 24 sudah mengganti jadi ke 4 ya. Jadi sebelumnya adalah kandang 1, sekarang sudah dipindahkan ke kandang 4. Oke, jika digabung itu bisa. Saya di sini akan coba lagi. Contoh misalnya adalah saya ingin di 25, ternak 25 ini ingin berpindah ke keempat juga. Langsung saja kita coba query. Nah, sudah menambah 4. Lalu kita coba cek. Nah, sudah berubah ke 4. Sekarang lanjut ke menu rollback, yang dimana ubah berat dan lokasi ternak secara bersamaan. Lalu rollback jika berat tidak valid. Di sini saya sudah membuat kondisi.
Nah, saya ingin di ID ternak nomor 5, ID ternak nomor 5 yaitu babi, beratnya adalah 1200 dan kandang baru 2, ke kandang baru, lalu cek apakah berat itu valid. Jika berat di atas lebih kecil dari 1000, maka babi akan dipindah ke kandang 2. Tapi jika lebih besar dari 1000, maka akan gagal. Oke, di sini saya akan coba cari berat di atas 100 ya, misalnya di atas 100, mungkin ini ya, nomor 8, ternak nomor 8. Oke, saya akan coba langsung jalankan. Di nomor 8 ini beratnya adalah 350 dan ternyata lebih besar dari 100. Seharusnya tidak bisa. Kita jalankan. Berat valid 0. Sekarang kita coba cek di tab 2. Nah, ini ya, hasilnya keluar. Dia berhasil diupdate, berhasil disimpan, tetapi saat kondisinya di atas 100, maka dia akan memunculkan status yaitu berat melebihi batas maksimum. Perubahan dibatalkan. Seperti ini. Ini adalah contoh dari rollback. Langsung saja kita screenshot. Oke, sekarang kita coba ke contoh ketiga. Saya ingin mengecek kandang penuh. Jika tidak, maka lanjut insert. Jika penuh, lakukan rollback. Seperti ini. Saya ingin hitung jumlah ternak di kandang 1. Di sini kapasitas kandang 1 hanya 5, sedangkan ternak yang berada di kandang 1 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Pertama, hitung jumlah ternak di kandang 1, lalu ambil kapasitas kandang di kandang 1. Kapasitasnya adalah 5 dan jumlah ternaknya adalah 4. Sisa 1. Jika jumlah kandang lebih kecil daripada kapasitas, maka bisa menambahkan. Lalu lanjutkan tambah ternak, yaitu sapi malang contohnya. Kemudian komit transaksi. Jika masih ada slot, maka sapi malang ini akan masuk ke kandang 1. Oke, langsung saja kita lakukan. Jalankan. Nah, di sini sukses ya. Awalnya 4, 5 menjadi 1. Kita screenshot dulu.
Di sini saya coba sebentar. Saya akan coba lagi. Kita coba cek apakah ada sapi malang. Oh, ini sudah ada sapi malang ya. Saat ini saya akan coba hapus sapi malang. Saya akan coba lanjutkan lagi. Berhasil ditambah dan sudah penuh. Sapi malang. Nah, ini maksudnya adalah kenapa di sini masih kandang sudah penuh tapi ini berhasil. Karena sudah 5/5. Tapi jika masih ada status lagi, maka ternak berhasil ditambahkan dan transaksi disimpan. Seperti itu. Nah, ini sudah menambah satu. Sekarang kita akan mencoba langkah terakhir, yaitu backup dan restore. Pertama, kita melakukan backup dahulu pada database peternakan. Kita pilih backup, pilih SQL dump. Sudah terchecklist semua, dan ini ada lokasi. Kita screenshot dahulu. Klik kanan, backup, pilih ini. Oke, kita tempel. Nah, kemudian perhatikan pada strukturnya, struktur data, ekspor lokasi, objek semua, kemudian kita pilih ekspor. Kita ekspor sukses. Kita done, kemudian kita coba hapus. Di sini sudah tersimpan ya di ternak backup. Lalu kita lakukan hapus, empty. Kita pilih semua. Nah, oke. Nah, sini sudah hilang. Kemudian kita lakukan restore dengan kita klik import lalu pilih execute script. Pilih filenya. Lalu execute.
kemudian pilih yes. Oke, sukses. Kita done. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul kembali ya. Restore berhasil. Oke, sekian dari demo saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.